弱いお前らが3つ数えるまでに白状。反応どっちがMelanjutkan episode sebelumnya, di mana Jinwoo dan seluruh partiannya sudah memasuki gate atau dungeon rank C yang berubah menjadi Red Dungeon, dan Jinwoo yang sudah membantai Ice Bear di sarangnya serta Kim Cho yang malah sial karena bertemu dengan Ice Elf yang membantai rekan-rekan timnya. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, kalian bisa nonton dulu aja di channel Mimin biar ceritanya nyambung. Episode kali ini diperlihatkan Jinwoo yang berdiri sebagai pemenang dikarenakan sudah membantai seluruh monster Ice Bear. Lalu dengan satu kata, Okiro. Yoshi. Jinwoo membangkitkan semua Ice Bear yang telah tewas menjadi pasukan Shadow atau prajurit bayangan miliknya. Dengan ini jumlah dan kekuatan pasukan bayangan Jinwoo sudah bertambah besar. Lalu diperlihatkan juga kondisi di luar gate, di mana Yunho mengatakan bahwa partian itu sudah berada di dalam sana selama 3 jam. Dan dengan distorsi waktu yang berbeda antara di bumi dan di dalam dungeon, 3 jam di bumi mengartikan bahwa Jinwoo dan yang lainnya sudah 3 hari di dalam dungeon. Lalu Huang Dongsu yang sudah kecewa dan bosan menunggu pun ingin kembali, karena dia yakin bahwa Jinwoo sudah mati di dalam sana. Tapi sebelum itu dia ingin memastikan dan bertanya, Jinwoo bukan anggota Guild Harimau Putih? Tapi kenapa dia bisa ikut bersama anggota Harimau Putih menjelajahi dungeon? Manajer An pun menjawab, bahwa Jinwoo adalah kenalannya, dan beralasan dia mengajak Jinwoo karena Jinwoo sendiri ingin melihat langsung raid atau penjelajahan dari dungeon rank C. Dan secara tiba-tiba, なんだなんて言うと思ったか Huang Dongso yang tidak mempercayai jawaban sesimpel itu pun langsung mencekik manajer An, untuk memaksanya memberitahu apa yang sebenarnya dia ketahui tentang Sung Jinwoo, karena dari dulu Dongso juga tahu kalau manajer An tidak pernah salah dalam menilai sesuatu. Melihat Dongsu yang bertingkah seenaknya terhadap anggota dan ditambah itu adalah wilayah kekuasaannya, Yunho pun turun tangan untuk menghentikan kelakuannya itu. Tetapi hal ini justru membuat Dongsu semakin marah. Ia meremehkan Yunho, menganggapnya hanya sebagai sampah yang hidup di negara kecil. Ketegangan meningkat ketika mereka berdua yang menyandang gelar sebagai Hunter Rank S mulai menunjukkan kekuatan mereka, membuat orang-orang yang berada di sekitar area gate merasa terintimidasi. Dan yang mengejutkan, Jincho, seorang hunter peringkat A, berhasil menahan bentrokan 2 pukulan dari hunter peringkat S. Dongsu pun terkejut saat melihat Jinchul menghentikan pertarungan sengit antara dirinya dan Yunho sebagai hunter peringkat S. Dengan tenang, Jinchul menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasinya 2 bulan lalu, Jinwoo hanyalah seorang hunter peringkat E, dan tidak ada alasan untuk berpikir sebaliknya. Selain itu, hasil investigasi tim pengawas mengungkapkan bahwa kematian saudara Dongsu disebabkan oleh monster sihir. Namun, Dongsu menolak percaya, karena sebenarnya ia hanya mencari alasan untuk membunuh orang saja. Setelah itu dia ditelepon seseorang yang belum kita ketahui siapa, lalu ia langsung pergi dari sana. Berpindah ke dalam dungeon, terlihatlah kelompok Jinwoo yang sedang santai minum kopi, dan mereka juga memiliki persediaan makanan yang sangat banyak. Tapi di sisi lain di dalam dungeon terlihatlah Kim Cho, yang awalnya sok hebat sekarang malah seperti gembel yang hampir mokat kedinginan. Di tengah perjalanannya yang kabur dari Ice Elf, dia menemukan banyak mayat Ice Bear yang sudah dikalahkan. Di sini ia sempat berpikir apa Jinwoo yang melakukan semua ini, tapi mengingat Jinwoo yang berperingkat E, rasanya tidak mungkin kalau dia yang melakukan semua ini dan berpikir bahwa pasti ada Ice Elf di sekitar sini yang melakukannya. Dan atas kedomoannya itu,
ia takut sendiri dan kabur berlari menjauh dari sana. Dan dengan tidak sengaja Kim Chul menemukan tempat rombongan Jinwoo, dia pun tak terima orang lemah seperti mereka bisa bertahan hidup. Dan dengan ketololan yang dipenuhi amarah dia melimpahkan semua kesalahan kepada regu Jinwoo, karena kekurangan persediaanlah yang membuat timnya innalillahi semua. Dan menuduh Park Hae-jin bersekongkol dengan Jinwoo, makanya dia mau bergabung untuk itu. Saking emosi dan dongonya ia hampir saja membangkitkan mata Byakugan. Hal ini membuat 3 orang tim Jinwoo merasa ketakutan, karena melihat Kim Chul yang dipenuhi aura ketololan yang melebihi Ice Bear. Lalu si dongo ini meminta mereka untuk mengakui siapa yang melakukan monopoli ini dalam hitungan ketiga, kalau tidak dia akan menghabisi mereka semua. Tapi setelah hitungannya selesai, setelah memberikan tabokan yang membuat Kim Chul pingsan, Jinwoo pun menyadari sesuatu. Ternyata sejak tadi si tolol itu telah diikuti oleh para Ice Elf yang berkamuflase seperti bunglon. Melihat satu sosok yang sedikit berbeda, Jinwoo langsung menyadari bahwa dialah bosnya. Saat bos Ice Elf mengatakan mereka sampah, Jinwoo langsung menjawabnya. Yang mengejutkan semua orang, Jinwoo membalas dalam bahasa para monster sihir, dan Jinwoo pun menyadari bahwa sistemnya yang memungkinkannya melakukan hal ini. Lalu pemimpin elf menjelaskan bahwa mereka tertarik pada kekuatannya setelah ia berhasil menghentikan serangan panah mereka dan salah satu anak buahnya tertarik untuk adu mekanik dengannya. Namun, sebelum pemimpin tersebut bisa menyelesaikan ucapannya, Jinwoo langsung menghabisi penantangnya dengan satu serangan. Melihat keopean Jinwoo, pemimpin elf pun merasa tertarik dan ingin baku hantam juga dengan Jinwoo. Sebelum melanjutkan baku hantam mereka, bos Ice Elf menanyakan, apa yang membuat Jinwoo yang bukan manusia tapi hidup berdampingan dengan manusia. Jinwoo yang masih belum paham diberikan penjelasan oleh bos Ice Elf, bahwa di kepala mereka ada suara yang selalu memerintahkan mereka untuk membantai manusia, akan tetapi, tidak ada perintah untuk membantai Jinwoo. Dan oleh karena itu bos Ice Elf menawarkan Jinwoo untuk memberikan semua manusia yang sedang bersamanya, dengan imbalan dia tidak akan dihabisi. Jinwoo pun menyadari bahwa sistem telah ikut campur di sini, dikarenakan bos Ice Elf yang tidak bisa menjawab pertanyaannya, dan hanya mengulang adegan yang sama yaitu memberikan tawaran kepadanya. Merasa percuma saja, akhirnya Jinwoo menolak tawaran itu, dan memilih jalur baku hantam. Bos Ice Elf yang mendengar itu, mengingatkan Jinwoo bahwa mereka saat ini kalah jumlah. Tapi setelah itu, melihat makhluk samon sebanyak ini, Park Hae-jin pun menyadari bahwa inilah kekuatan Jinwoo yang sebenarnya. Setelah adu bacot dengan bos Ice Elf, baku hantam pun dimulai. Di sini, Jinwoo menyadari bahwa bos Ice Elf jauh lebih kuat darinya. Meskipun pasukan bayangannya abadi, regenerasi mereka yang terus-menerus justru menguras mana miliknya. Jika hal ini berlanjut, kemenangan pertempuran akan berpihak pada Ice Elf. Dan kita juga diberitahu bahwa nama bos Ice Elf itu adalah Baruka. Sonjin.
Karena ledakan sihir bola api dari pasukan bayangan Jinwoo, si Dongo Kim Chol akhirnya sadar dari pingsannya. Namun, bukannya membantu, dia justru ingin menghabisi Jinwoo. Di saat yang sama, Baruka, yang tidak terpengaruh oleh serangan bola api, kembali menyerangnya. Di sini, sekali lagi, kita diperlihatkan bagaimana Jinwoo mengambil keputusan yang sangat bijak hanya dalam hitungan detik. Di sini tiba-tiba Jinwoo mensamon satu prajurit bayangan kuat yang berbadan besar. Dan kita diperlihatkan beberapa detik sebelum prajurit itu disamon. Kim Chol. Okiro. Ya, prajurit tersebut adalah Kim Chol, yang sudah mokat dan dibangkitkan kembali oleh Jinwoo, dan ia beri nama Iron. Omae wa kyou kara Aiyan da. Omae kara kirisaite yaru! Lalu, diperlihatkanlah Songhee dan yang lainnya yang sedang berlindung. Songhee pun bertanya kepada Park Hae-jin, apakah semua hunter pertempurannya seperti ini? Hae-jin kemudian menjawab, tidak. Kalau semua hunter seperti ini, mungkin aku sudah memilih untuk tidak menjadi hunter. Di sisi pertempuran, Baruka yang tidak puas hanya bertarung melawan Iron, menantang Jinwoo untuk bergabung bersama Igris melawannya. Dan pertempuran 3 lawan 1 pun dimulai. Meskipun Jinwoo sudah melukai titik vitalnya, Baruka masih bisa bertarung. Namun, di sini Jinwoo memberitahunya bahwa seluruh pasukannya telah tewas. Melihat pasukannya yang sudah kalah, Baruka yang dipenuhi amarah pun kembali menyerang Jinwoo tanpa strategi. Yang gila di sini, Baruka yang sudah menerima serangan combo masih bisa bangkit dan justru semakin murka. Namun, sebelum sempat mengamuk, Jinwoo yang memiliki skill kamuflase juga, sudah lebih dulu menancapkan degernya ke pinggang Baruka. Baruka yang masih belum menyerah juga, langsung diberi surprise oleh Iron. Dan akhirnya, Baruka benar-benar dikalahkan. Di saat Jinwoo yang sementara sibuk melihat status dan XP-nya, Iron yang memang tidak bisa kalem seperti Igris, malah melakukan hal ini pada tubuh Baruka. Sontak Jinwoo langsung menegur dan memperingatinya agar tidak seperti itu lagi. Jinwoo pun menghampiri teman-temannya, untuk memberitahu kalau semuanya sudah selesai. Dan di saat yang sama, akhirnya pintu keluar juga ikut terbuka. Di luar gate, terlihat Yunho yang masih menunggu anggota guildnya. Tak terasa sudah 7 jam berlalu di bumi, yang berarti Jinwoo dan yang lainnya telah berada di dalam selama 7 hari. Di sini, manajer An meminta Yunho untuk pulang sebentar, namun Yunho menolak. Tak lama kemudian, Red Gate itu kembali menjadi gate peringkat C, lalu muncullah Park Hae-jin dan temannya, disusul oleh Jinwoo dan Songhee. Sesaat setelah itu, gate pun tertutup. Hal ini membuat mereka yang sejak awal menunggu di luar merasa terkejut, karena hanya hunter peringkat rendah yang berhasil selamat. Dan oleh karena itu Yunho menanyakan kemana yang lain, terutama Kim Cho. Tapi dengan hanya melihat ekspresi Park Hae-jin dan temannya,
Yunho sudah memahami sendiri apa yang telah terjadi. Dan di situ Jinwoo mengajak Songhee untuk pulang sekarang juga. Melihat Jinwoo yang langsung pergi tanpa memberikan penjelasan apapun, membuat Yunho sedikit kesal dan menggunakan sedikit kekuatan untuk meminta Jinwoo berbicara. Namun, Jinwoo yang sudah lelah, menatap balik Yunho dan mengatakan, seharusnya sebagai penanggung jawab, kau berterima kasih kepadaku karena sudah menyelamatkan 2 anggotamu. Mendengar itu Yunho pun langsung sadar dan membiarkan Jinwoo pergi serta mengucapkan maaf dan terima kasih. Setelah Jinwoo pergi, Yunho menanyai Hejin, apa yang membuat Jinwoo kelihatan sangat marah. Hejin menjelaskan, bahwa itu terjadi setelah Jinwoo selesai melawan Baruka. Tapi, Hejin menegaskan, bahwa Jinwoo sebenarnya orang yang sangat baik. Dan oleh karena itu Yunho meminta manajer An untuk merekrut Jinwoo ke dalam guild Harimau Putih. Jinwoo yang sudah sampai di rumah Songhee, tapi di situ Songhee tiba-tiba bersikap ramah dan sedikit agak lain. Namun Jinwoo tidak terlalu memikirkannya, dan langsung OTW pulang juga. Di tengah perjalanan Jinwoo mengeluarkan dagger milik Baruka dengan rasa kecewa, di mana itu adalah hadiah setelah dia berhasil mengalahkan Baruka. Dan yang membuat Jinwoo kecewa dikarenakan ia tidak bisa membangkitkan Baruka, yang mempunyai kekuatan lebih besar darinya. Dan singkat cerita Jinwoo telah sampai di rumahnya, dan ketika mencuci muka, dia termenung karena dia sudah 3 kali membunuh manusia, dan bahkan, kali ketiganya ia membangkitkannya. Pada esok harinya, terlihatlah Jinho yang menjemput Jinwoo dengan mengenakan zira tempurnya. Lalu mereka juga menjemput Songhee di apartemennya, di sini Songhee berpenampilan lebih feminim dari biasanya. Dan Jinho yang melihat keakraban Jinwoo dan Songhee, merasa aneh dan berpikir bahwa ada skandal di antara mereka. Lalu ia pun mengingatkan Jinwoo, bahwa Songhee masih di bawah umur. Jinwoo yang merasa tidak ada hubungan apa-apa antara dirinya dan Songhee bertanya. だったら早く行って片付けるぞ。はい、ジヌ君。どっちが Mungkin sekian dulu pembahasan alur episode kali ini. Kalau kalian suka dan tertarik dengan kelanjutannya, jangan lupa pencet like, komen, share, dan subscribe. Kalau kalian punya saran untuk Mimin, atau ada anime yang pengen dibahas, langsung tulis di kolom komentar ya.